Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, tempat yang berbeda. Ya, tapi gue bukan ada di Malaysia, gue ada di suatu tempat di luar Pulau Jawa. Jadi, gue hari ini sesuai dengan judul, gue akan mengunboxing satu lagi produk dari Mizuno. Sesuai dengan judul, Mizuno apa? Sabar ya kan? Di judul juga nggak secara detail gue sebutin ya kan, pokoknya Mizuno aja, made in Jepang gitu ya, Mizuno MIJ. Nah, di tempat gue nginep ini ada lapangan kecil yang tadi udah gue tanya boleh nggak pakai sepatu bola, katanya boleh dan bolanya dipinjemin. Jadi mungkin besok nih gue mau langsung mini playtest. Jadi sepatu ini ada 2 kali playtest lah ya. Mini playtest itu gue pakai juggling ya, dribble, ada gawang kecil juga ya, mungkin gue passing ke dalam gawang ya kan. Agak-agak manuver dikit. Oke. Sebelum gua ke unboxing ya kan, gua baru dapat baju ini karena gua udah pulang ke Indonesia. Gua dapat baju ini, baju anniversary Football Boots Lampung yang ke-6. Vendornya Nutmeg. Ini terus terang begitu gua pakai, bahannya nyaman banget, enak banget gitu. Dan ya kalau gua disuruh bandingin sama jersey player isu salah satu klub di Liga 2 yang gue beli ya kan, bagusan ini gila jauh banget. Ini lebih murah lagi harganya, enak dipakai gitu loh, bahannya juga bahan yang enak, kelihatan elegan gitu, dipakai jalan juga elegan, nggak kayak pakai jersey yang itu. Ini bagus nih, good job Nutmeg, gue suka pakai baju ini. Oke, terus langsung aja ke si sepatunya, si Mizuno. Jadi sepatu ini gue beli dari Fisik waktu itu, Fisik Store, Fisik Football atau apapun itu namanya. Gue kirim ke rumah kawan gue, Dami. Thank you banget karena ya gue waktu itu belinya pas gue lagi di Malaysia. Gue takut kalau kirim ke rumah ya bakalan kaget gitu ya, orang rumah kok tiba-tiba ada paket gitu. Jadi gue titipin ke rumahnya Dami sementara waktu, dan pas kemarin main bola di lapangan A gue bawa. Nah, karena gue bawa si sepatu ini terbang ke luar Jawa ya kan, akhirnya gue membuka kotak itu gitu ya. Jadi udah gue buka gitu ya, gue keluarin aja ya. Udah gua buka ini. Tadinya kan biasalah kalau di Fisik kan double box gitu ya, box besar. Ongkos kirimnya sih kayaknya tetap 1 kilo ya kalau nggak salah ya, ke rumah Om Dami ya. By the way, thanks ya Mek, udah bersedia dititipin sepatu ini ya kan sementara waktu. Nah jadi balik lagi ke sepatu ini, gue titipin, terus gue ambil, dan ya mau nggak mau gue buka ya kan boxnya, karena gue harus simpen dalam koper, juga gue lipet. Jadi sepatu ini sebenarnya surprise momennya itu udah hampir nggak ada guys, karena udah gue pegang, udah gue lihat gitu ya, dan udah gue raba-raba juga. Jadi di gue sih udah nggak ada surprise moment gitu. Jadi ketika gue buka ini ya gue udah tinggal nunjukin aja gitu ya, nggak ada detail terlalu mendalam. Nah, kenapa gue beli sepatu ini ya? Sebelum gue buka, alasannya adalah gue dari lama emang pengen seri ini, yang gue beli ini. Masih rahasia ya kan. Mungkin kalian udah ada beberapa yang nebak-nebak ya kan, sepatu apa ini kira-kira. Cuman colorway-nya aja mungkin ada beberapa yang masih nggak tahu gitu ya kan. Balik lagi ke sepatu ini. Jadi gue beli ini karena memang udah lama gue incar. Tadinya gue cari yang blackout, cuman gue berubah pikiran, lah jangan yang blackout lah, karena kelihatannya gue udah pegang waktu itu, gue ke Fisik, gue pegang nggak kelihatan mewah gitu loh. Terus ada yang warna kayak vapornya Nike Euro kemarin, warna-warna kayak Tosca gitu ya, hijau Tosca, menarik gitu. Jadi gue tadinya mau ingin ngumpulin juga tuh sepatu-sepatu speed berwarna itu gitu kan, karena seri Alphanya Specs juga warnanya kayak gitu gitu. Jadi gue pengen kayak gue bandingin gitu. Cuman gue pikir-pikir jarang juga nongol yang itu gitu. Tiba-tiba Fisik ngeluarin ini di iklannya, dan ya udahlah, gue beli aja deh warna yang ini gitu ya. Jadi akhirnya gue putusin gue beli warna yang ini. Nah, udah cukup panjang juga dari intro tadi sampai di bagian ini. Tanpa berpanjang lebar lagi, langsung gue buka aja guys. Seperti biasa, made in Japan, dia bakalan dapat gimsek. Masih ya, bagus ya, made in Japan masih dapat gimsek, nggak kayak merek Adidas. Gue sebutin aja langsung ya. Ya mungkin lu udah banyak yang menerka-nerka, menebak-nebak juga ya. Ini gue taruh sini dulu ya kan. Ini udah nggak ada apa-apa lagi, kotaknya kosong.
seperti biasa kalau fisik double box, kotaknya mulus guys. Gue taruh bawah aja. Jadi ini deh guys, Mizuno Morelia Beta. Gue pastiin ya kan, nanti salah pula namanya. Oh, ada neonya. Mizuno Morelia Neo 3 Beta Jepang. Gue beli size 28 cm. Banyak yang nyaranin 27,5. Ambil true size lo kalau pakai beta supaya lebih nyaman gitu ya. Gua sebenarnya pengen banget ngambil true size gue, cuman gue tahu ya knitting ini biasanya nggak ramah bagi kaki gue. Jadi gue memutuskan untuk upsize ya, dan gue udah memprediksi sebenarnya bahwa akan ada kelebihan di bagian depan. Cuman nantilah besok pas mini playtest akan gue fitting juga ya, akan gue rekam ketika gue pakai lah gitu ya. Dan ya let's see lah ya gimana besok. Jadi makanya akhirnya gue putusin gue ngambil upsize, dan gue juga pengalaman dari kawan gue ya, si Dame pakai beta true size, dia blister. Satu kali blister kalau nggak salah sampai pakaian berapa udah nggak blister, terus tuker kaos kaki apa ya, blister lagi gitu. Jadi gue kayak kayaknya gue upsize deh, maksudnya gue nggak ambil 27,5 gitu ya. Terus sarannya AM Chile juga, salah satu akun kolektor sepatu di Malaysia, bilang juga sebenarnya ambil true size aja. Mungkin akan blister karena dia juga mengalami blister, tapi setelah 2-3 kali pakai totally oke gitu ya. Gua agak nggak suka guys blister, jadi gue memutuskan untuk upsize. Nah oke, first impression, gue udah bilang ya, gue udah pernah megang yang blackout. Terus terang ya, ngelihat ini itu sebenarnya biasa aja, sama aja ya, cuman warna silvernya ini somehow membantu dia menjadi lebih cantik. Ini aslinya tuh di foto cantik ya, di foto-foto iklan-iklan Mizuno tuh cantik, dan dipegang juga cantik gitu. Jadi kayak ya cakep, ini cakep loh, beneran cakep. Silvernya itu silver yang cakep, dan gue jamin lo bakalan menonjol di lapangan kalau lo pakai sepatu ini ya kan. Terus ya seperti biasa ada care instruction, ada ya ini juga made in Japan, ada gambar tokonya di Jepang. Satu aja ya, yang ini aja gue utak-atik. Terus ya dalamnya biasa dikasih sumpelan ini. Stitchingnya ya model-model Morelia Neo ya. Morelia Neo kan modelnya begini ya. Morelia Neo itu sebenarnya lebih ke kaki slim atau medium wide gitu ya. Nah, gua ini sebenarnya nggak tahu nih masuknya mana. Untuk sebagian sepatu gue bisa bilang gue medium wide, tapi untuk sepatu yang lain gue mungkin agak bukan medium wide, gue medium wide plus gitu ya. Jadi ya let's see lah, mudah-mudahan pakai sepatu ini juga nggak masalah. Cuman dengan gue upsize, gue sih berharap menghilangkan faktor-faktor masalah tersebut ya kan. Jadi ya gue bilang stitchingnya adalah stitching Neo banget gitu. Jadi ini ya Morelia Neo tapi beta gitu ya, karena dia beda di bagian lidah. Terus ya kita ke bagian kulit ya. Ini oke, gue raba dulu. Ini ringannya nggak terlalu ringan, mungkin sama kayak ultralight gue. Nanti akan gue timbang juga beratnya berapa. Tapi kalau kita ngomongin kulit, nggak bisa inilah ya, kulit Mizuno ini memang nggak bisa dipungkiri, memang baru dipegang aja udah beda lah gitu ya. Gua terakhir pegang kangguru leather itu lokalan ya, kaleng lokalan ya, itu Ortus kan, nggak selembut ini sih, beda memang ininya bahannya. Nah di bagian quarternya ini adalah apa ya nama bahannya, mungkin ini knitting kali ya, bukan tapi kayaknya bukan knitting, tapi ini yang jelas sintetik. Sampai ke belakang ya, jadi dia kulitnya mungkin cuma bagian depan doang, kangguru leather, premium leather kalau pasti dibilanginnya, dan bagian lidahnya adalah bagian knitting. Gue bisa bilang ya, pengalaman gue megang Vapor brand new inbox, Vapor 14, Vapor 13, kok kayaknya ini knittingnya agak-agak lebih longgar ya ketimbang dua sepatu itu ya, terutama 13 ya. Ketika gue beli itu kayak wah mepet banget, ini kok kayak ya nggak tahu ya gue ya, atau memang tujuan Mizuno begini agar lebih breathable ya, istilahnya agar bisa memberikan kaki lu napas lebih jauh gitu ya kan. Gue nggak ngerti, nanti akan gue pakai lah, akan gue ceritain pas sudah gue pakai. Terus dia sampai sini agak kayak ya, ini juga masih bagian knitting ya, mungkin supaya ini juga bisa lo tarik gitu ya. Dan ya tuh, ini enak sih mungkin masuknya. Dan di bagian belakangnya ada busa tapi nggak banyak, mungkin mirip-mirip sama si ultralight ya menurut gue ya. Nah itu dari bagian upper ya. Menurut gue sih ya Mizuno ya istimewa lah, udah pasti uppernya ya kan.
Terus kita ke bagian insole dulu guys. Gue copot aja insole-nya. Oh, dalamnya begini ya dia. 2 lapis ini bagian apa? Sole plate-nya ini dia di 2 lapis nih. Yang depan ada lapisan lagi. Gue nggak tahu buat apa, sama yang belakang. Nah, ini ada ininya Morelinio, ada embossannya di belakang, dan ini bisa gue bilang nggak sekeset Rebula 2 gua sih. Memang mirip-mirip sama kayak ultralight lah. Ini lebih baik ya, lebih enak sih, gue yakin ini lebih enak. Nggak terlalu berat juga tapi nggak terlalu ringan juga ininya. Anyway, sepatu ini karena knitting ya, asumsi gue ini adalah sepatu untuk lo yang gemar berakselerasi ya kan. Jadi ya bisa lah dimasukin ke sepatu agility atau sepatu speed ya kan. Tapi beratnya juga nggak terlalu ringan sih. Ya nggak tahu juga kategori sepatunya apa. Dan Sergio Ramos pakai ini dong. Aduh, Om Ramos. Nah, kita ke bagian outsole ya. Outsole-nya ya standarnya Mizuno lah ya. Outsole seperti ini ya. Nggak berubah. Setahu gua dari 5 sepatu gua itu ada 2 yang outsole-nya beda, yaitu si Rebula sama si Basara. Outsole-nya blade gitu ya. Rebula juga agak beda sama ini. Jadi ya ini dengan dia menempatkan outsole klasik begini, mungkin ini sepatu tujuannya ya buat all round gitu ya, buat main di lapangan apa aja cocok gitu kan. Dan ya stud bullet dengan tinggi yang nggak begitu tinggi. Gue takut sih kalau lapangan yang rumputnya tebel berair licin gitu, tebel berair ini licin ya. Tapi nggak tahu ya, mesti dicoba sih. Nanti mudah-mudahan gue bisa coba ini di lapangan yang rumput di Jakarta ya, atau di Lampung lah mungkin kalau gua ke Lampung. Itu terus bagian outsole udah sih ya, itu aja ya. Upper sudah, insole sudah, berat sudah ditimbang, sama outsole. Overall sepatu ini gue bilang ya, istimewanya adalah ini adalah seri Mizuno pertama. Koreksi gue ya, pokoknya seri Mizuno yang mendobrak lah ya, memodernkan diri dengan mengeluarkan bahan-bahan knitting di bagian lidah gitu ya, dan dipadukanlah klasik dan modern gitu ya. Itu aja sih dari gua. Kalau lo suka dengan video ini, lo boleh like, lo boleh komen juga di bawah, kita ngobrol-ngobrol seperti biasa ya kan. Terus kalau ada temen lo yang masih bimbang nih mau ambil seri Mizuno apa, ya bisa lo rekomendasiin lah, bisa lo share lah video gue ini supaya dia tonton gitu kan. Cuman kalau ngomongin sizing tadi sempat gua singgung ya, sizing Neo sendiri setahu gue medium wide ya. Ya mudah-mudahan gue masuk lah. Gue upsize untuk size-nya. Terus kalau lo akhirnya memutuskan subscribe guys. Subscribe nih ya. Lo nonton video lagi. Lo nonton video ini terus abis itu lo bilang, "Oh, gila nih, ini saatnya gue subscribe Golden Boots nih. Gue pencet nih tombolnya nih." Wah, makasih banget guys. Karena lo udah membantu support Golden Boots ya kan, untuk menjadi lebih besar lagi, karena ini udah gue tayangin di pertengahan Desember video ini mungkin ya. Harapan gue 2022 nanti Golden Boots bisa melejit lebih jauh lagi. Kalau ya nantilah gue cerita pasal itu ya, soal itu nanti gue cerita. Itu aja sih dari gue, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots pamit.